Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan belajar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Apakah kalian tahu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan-hewan ruminansia yaitu ada sapi, ada kerbau, rusa, domba, dan juga kambing. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu sistem pencernaan dan organ pencernaan hewan ruminansia. Dan yang akan kita bahas adalah organ pencernaan pada sapi. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya yang keempat ada lambung. Lambung sapi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama rumen atau perut besar, dan yang kedua omasum perut kitab, yang ketiga abomasum atau perut masam, dan yang keempat retikulum atau perut jala. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu bagian dari lambung sapi. Yang pertama rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Saat beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah. Kedua, retikulum atau perut jala. Makanan dicerna kembali dengan proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asin yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Selanjutnya yang ketiga, omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Keempat, abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Sistem pencernaan pada sapi. Makanan atau rumput dikunyah di dalam mulut. Selanjutnya masuk ke esofagus, menyalurkan makanan ke lambung. Selanjutnya menuju rumen. Di dalam rumen makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Kemudian menuju mulut kembali, makanan dikunyah. Selanjutnya menuju retikulum. Di dalam retikulum, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Dari omasum, makanan masuk ke abomasum. Di abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Kemudian menuju usus halus. Usus halus sapi panjangnya 40 meter. Terjadi proses absorpsi dan fermentasi dan juga penyerapan sari-sari makanan. Nah, sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus.